Uh, ini bro, gue lagi nonton ini. Hah, video apaan? Ya biasa, video presentasi. Ya udah mending nonton bareng deh sama gue sini. Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya M. Herveldiansyah sebagai moderator dan editor. Saya Maiki sebagai pemateri dan kameramen. Saya Patu sebagai pemateri. Saya Fitri sebagai pemateri. Saya Fitra sebagai pemateri. Kami akan memaparkan materi tentang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Jadi, ekonomi. materi yang akan disampaikan adalah yang pertama, pengertian pertumbuhan ekonomi. Kedua, cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Ketiga, pengertian pembangunan ekonomi. Keempat, dan yang terakhir adalah perbedaan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian dan teori pertumbuhan ekonomi. A. Pengertian dan teori pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya peningkatan produk domestik bruto dari suatu negara atau daerah. Pertumbuhan ekonomi dikatakan meningkat apabila jumlah persentase kenaikan produk domestik bruto pada suatu periode lebih besar dari periode sebelumnya. Teori pertumbuhan ekonomi. A. Teori pertumbuhan ekonomi klasik. Menurut para ahli ekonomi klasik seperti Adam Smith dan David Ricardo, ada 4 faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu jumlah penduduk, yang kedua persediaan barang dan modal, 3 luas tanah dan kekayaan alam, 4 penerapan teknologi. B. Pertumbuhan ekonomi menurut Schumpeter. Peranan pengusaha dan wirausaha sangat penting dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Inilah salah satu hal yang diterapkan oleh Schumpeter di dalam teorinya. Seorang pengusaha atau wirausaha akan terus-menerus melakukan inovasi untuk mendapatkan hal-hal baru yang berguna bagi usahanya dan memiliki keuntungan yang diperoleh. Dan materi yang kedua yaitu tentang cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Langsung saja kita saksikan dari teman saya. Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Beberapa teori pertumbuhan ekonomi dan aliran neoklasik adalah sebagai berikut. 1. Teori pertumbuhan ekonomi Harold Kumar. Ada asumsi yang digunakan oleh teori ini dalam menganalisis faktor-faktor pendukung pertumbuhan ekonomi yaitu sebagai berikut. A. Barang modal telah digunakan secara penuh. B. Besarnya tabungan proporsional dengan biaya inklusif pendapatan nasional. C. Perbandingan antara modal dan hasil produksi atau capital output rasio adalah tetap. D. Perekonomian hanya terdiri dari 2 sektor. Perekonomian tertutup. Teori pertumbuhan ekonomi Solow. Berdasarkan teori pertumbuhan klasik yang dikembangkan oleh Abramovich dan Solow, pertumbuhan ekonomi tergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi. Teori pertumbuhan ekonomi Rostow. Yang pertama ada perekonomian tradisional, yang kedua perekonomian transisi, kedua perekonomian lepas landas, dan yang keempat adalah perekonomian menuju dewasa. Di sini ada cara menghitung pertumbuhan ekonomi yang sederhana, yaitu ini. Di sini rumusnya. Langsung saja kita ke materi yang ketiga, yaitu adalah tentang pengertian pembangunan ekonomi. C. Pengertian pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan produk domestik bruto suatu negara atau daerah dalam jangka panjang. Kenaikan PDB tersebut lebih besar daripada peningkatan pertumbuhan penduduk.
Di dalam pembangunan ekonomi, kenaikan pendapatan masyarakat diikuti pula oleh perubahan dalam struktur sosial dan sikap masyarakat. Selain kenaikan pendapatan, tujuan pembangunan ekonomi seperti perbaikan lembaga pemerintahan, perbaikan sikap, dan usaha untuk memperkecil jurang pemisahan antara kaya dan miskin. Dan yang terakhir, ini adalah materi tentang perbedaan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi. 1. Kenaikan GNP disertai perbuatan struktur ekonomi dan perkembangan iptek. 2. Kenaikan GNP disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan distribusi pendapatan. 3. Menekankan peningkatan kemakmuran. Pertumbuhan ekonomi. 1. Kenaikan GNP tidak disertai perubahan struktur ekonomi dan perkembangan iptek. 2. Kenaikan GNP tidak memperhatikan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan distribusi pendapatan. 3. Menekankan peningkatan pendapatan per kapita. Sekian video dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari video dari kami. Mohon maaf bila videonya terlalu singkat dan pembahasannya tidak dapat dimengerti karena segala kekurangannya. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.